Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rinda Trimulyani, NIM 20 2017 040 dari Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UKSW dengan dosen pembimbing Ibu Erlina Prihatnani, SSI MPD. Akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Etnomatematika pada pedagang sayur dalam membilang dan berhitung. Latar belakang dari penelitian saya adalah etnomatematika menjadi disiplin ilmu dan juga menjadi perhatian luas akhir-akhir ini. Istilah etnomatematika pertama kali dikenalkan oleh matematikawan asal Brasil bernama Urbiratan de Ambrosio pada tahun 1970. Menurut Urbiratan de Ambrosio, etnomatematika merupakan matematika yang dipraktekkan di antara kelompok-kelompok budaya yang diidentifikasikan seperti masyarakat nasional suku, kelompok buruh, anak-anak dari usia tertentu, dan juga kelas profesional. Etnomatematika digunakan untuk mengkaji kebudayaan masyarakat, peninggalan sejarah yang berkaitan dengan matematika, serta pembelajaran matematika. Pada penelitian Huda tahun 2018, ditemukan konsep geometri fraktal pada Candi Prambanan yang telah dibangun sejak abad ke-9 Masehi. Adapun penelitian Astuti pada tahun 2019 yang mengkaji mengenai motif kain olas Batak Toba Sumatera Utara menemukan adanya konsep bangun datar dan juga pencerminan. Etnomatematika tidak hanya ditemukan dalam bangunan ataupun benda-benda dari suatu budaya tertentu, tetapi juga terdapat pada budaya, permainan tradisional, dan juga musik tradisional. Contohnya pada penelitian Indriani menemukan adanya konsep geometri dimensi 1 dan juga konsep geometri transformasi pada penulisan aksara Lampung. Nah, disadari atau tidak, etnomatematika juga ditemukan dalam kalangan profesi tertentu, meskipun orang-orang dalam kalangan tersebut tidak secara khusus mempelajari dan bergerak dalam bidang matematika. Beberapa contohnya yaitu penelitian Fradi, penelitian Pratama dan Setianingrum, serta penelitian Umslah, yang secara khusus mengkaji etnomatematika dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan pada kalangan pedagang saat melakukan transaksi jual beli. Pada penelitian Fradi tahun 2019, dia melakukan penelitian terhadap pedagang di pasar tradisional Kaimana, Provinsi Papua Barat. Pada penelitian Pratama dan Setianingrum dilakukan pada Biljah atau nama lainnya yaitu pedagang sayur di Kecamatan Paiton Probolinggo, sedangkan penelitian Umslah pada tahun 2019 dilakukan pada pedagang sayur etnis Madura di Pasar Siantang. Nah, ketiga penelitian ini sama-sama menemukan adanya aktivitas etnomatematika yaitu penjumlahan dan pengurangan. Namun, strategi yang digunakan berbeda-beda. Tidak hanya aktivitas penjumlahan dan pengurangan, pada penelitian Fradi dan juga Umslah menemukan adanya konsep etnomatematika yaitu perkalian dan pembagian. Ketiga penelitian ini menunjukkan adanya etnomatematika dalam aktivitas jual beli yang dilakukan oleh kalangan pedagang di suatu daerah tertentu. Hal ini menurut hasil penelitiannya menunjukkan adanya konsep matematika yang berbeda yang digunakan dalam berhitung. Nah, hal ini menginspirasi peneliti untuk melakukan penelitian serupa yaitu penelitian etnomatematika dari proses jual beli yang dilakukan oleh pedagang di suatu daerah tertentu. Namun tidak hanya meneliti aktivitas berhitung saja, namun juga meneliti aktivitas membilang. Hal ini dikarenakan dalam melakukan kegiatan berdagang, pedagang tidak akan lepas dari proses membilang dan strategi berbeda-beda dimungkinkan ditemukan dalam proses membilang meskipun objek yang dihitung berjumlah sama. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengeksplorasi dan mendeskripsikan aktivitas etnomatematika pedagang sayur dalam membilang dan menghitung. Nah, untuk metode penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian 2 pedagang sayur yang diperoleh dengan teknik snowball sampling. Untuk instrumen penelitian menggunakan instrumen utama yaitu peneliti dan juga instrumen bantu. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan 2 teknik yaitu observasi dan juga wawancara. Sedangkan teknik analisis datanya dengan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan.
Untuk hasil dan pembahasan pada aktivitas membilang terhadap subjek 1 dan subjek 2, yaitu mengeluarkan suara ketika membilang barang yang akan dibeli pembeli, dan juga membilang tanpa mengeluarkan suara. Selain itu juga terjadi proses membilang dengan loncatan berpola genap ketika membilang banyaknya barang yang dibeli oleh pembeli dalam satu jenis namun jumlah cukup banyak. Untuk hasil dan pembahasan aktivitas berhitung, terdapat 4 strategi yang digunakan dalam penjumlahan. Aktivitas yang pertama, berikut saya sajikan cuplikan wawancaranya. Nah, setelah saya analisis, ternyata strateginya seperti berikut. Di sini, menurut Thomson, strategi penjumlahan di atas disebut bridging top 10, yaitu dengan menambahkan suatu nilai pada bilangan untuk menggenapkan menjadi kelipatan 10. Nah, selain itu, untuk strategi yang kedua, seperti ini, cuplikan wawancara dan juga analisisnya. Menurut Thomson, strategi penjumlahan ini disebut dengan decomposing, yaitu penjumlahan sesuai dengan nilai tempat dari bilangan tersebut. Kemudian, untuk strategi yang ketiga yaitu seperti ini. Nah, di sini menurut Freddy, proses berhitung yang dilakukan tersebut adalah proses mengelompokkan agar perhitungan lebih mudah dilakukan. Nah, untuk yang keempat yaitu seperti ini. Strategi yang keempat yang dilakukan oleh pedagang ini mirip dengan strategi yang kedua, yaitu dengan melakukan penjumlahan menggunakan konsep decomposing. Nah, kemudian untuk aktivitas berhitung yaitu pengurangan, di sini ada 3 strategi. Nah, di sini strategi yang pertama, kedua, dan 3, di sini disebut oleh Thomson yaitu menggunakan konsep balancing. Konsep balancing yaitu menambahkan pada satu bilangan pengurangnya ataupun bilangan yang dikurangi agar bilangan tersebut dapat dengan mudah dikurangkan. Kemudian untuk hasil dan pembahasan aktivitas berhitung untuk perkalian dan pembagian menggunakan konsep yang sama. Strategi ini mirip dengan penelitian Freddy pada tahun 2019, yaitu menggunakan konsep mengalihkan ataupun membagi secara bertahap. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu untuk aktivitas membilang dengan mengeluarkan suara, dan membilang tanpa mengeluarkan suara tergantung jumlah barang yang dihitung, serta membilang dengan pola genap. Untuk aktivitas berhitung, pada penjumlahan menggunakan konsep bridging top 10 dan decomposing, sedangkan untuk pengurangan menggunakan konsep balancing. Nah, untuk perkalian dan pembagian yaitu menggunakan konsep yang sama yaitu bertahap. Demikian presentasi saya, ini referensi yang saya gunakan untuk penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya.